Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari eh, pertemuan 5. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan hasil dari percobaan di eh, lab kemarin. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Di sini ada bagian sidebar dan di sini ada bagian headernya. Nah, di sini adalah dashboardnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan tugas. Di sini saya mengambil bagian tema admin, yaitu ini. Dan untuk desain Figma-nya saya mengambil ini. Nih, saya ngambil bagian yang courses untuk desain Figma-nya. Oke, saya akan mengimplementasikan ke Video Studio Code saya. Di sini sudah saya implementasikan untuk komponennya. Pertama di sini ada sidebar dan selanjutnya juga di sini ada header dan di sini juga ada komponen-komponen untuk Figma yang tadi ingin saya buat. Di sini ada course card, ada untuk pick headernya. Di sini ada untuk yang bagian popular course. Nah, di sini juga saya mempunyai file untuk dashboardnya. Selanjutnya untuk bagian font, saya menggunakan Barlow Regular, Popin Regular, dan Popin Extra Bold. Nah, caranya itu teman-teman bisa tinggal download aja. Ini udah saya download. Terus masuk ke file. Nah, nanti itu tinggal diekstrak. Kalau sudah diekstrak, teman-teman bisa pindahkan ke uh, bagian public dan bikin folder fonts dan masukkan. Nah, di Tailwind inilah kita terapkan font yang sudah kita download tadi. Nah, ini untuk bagian mendefinisikannya. Untuk mendeklarasikannya itu kita ke sidebar. Nah, harus kita sesuaikan kalau di bagian Tailwind kita memakai kita memasukkan font yang mana. Nah, di sidebar juga harus sesuai agar tidak terjadi error. Nah, saya juga sudah memasukkan sesuai dengan di Tailwind. Selanjutnya untuk yang color kita saya memasukkan color yang bagian seperti ini. Ada color latar, ada yang teks samping, garis, hijau, merah, biru, dan kuning. Selanjutnya nanti colornya itu akan diterapkan sesuai dengan di bagian file yang akan kita pilih. Contohnya itu di bagian sidebar. Nah, di sini nih, di span class name text, di sini saya menggunakan yang color hijau. Nah, untuk yang color hijau itu untuk yang learn, dan color text untuk yang EV. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini dia. Nah, selanjutnya itu untuk yang bagian uh, menempatkan ini, untuk yang bagian icon. Nah, ini dia. Nah, saya sesuaikan dengan bagian menu saya seperti ini. Ada calendar days, ada yang schedule, instruktur, profil, dan activity. Untuk icon yang saya pakai itu Lucite Rage. Nah, itu tuh library icon yang modern. Nah, itu juga berbasis SVG. Dan penerapan yang icon yang saya lakukan itu dia melalui ini komponen-komponen sidebar item. Nah, seperti ini. Untuk yang sidebar yang layout dashboard dan book open itu adalah komponen icon yang saya ambil dari Lucid Rage. Dan icon itu nanti akan dikirim sebagai props icon ke komponen sidebar item. Dan nanti komponen sidebar item itu akan menerima pop icon dan menampilkan seperti ini. Nih, dia akan menampilkan seperti ini. Span class name 555 icon. Nanti itu semua icon itu akan ditampilkan dalam elemen ini. Nah, nanti jadi kita bisa mengontrol ukuran icon itu dari sini. Nah, selanjutnya untuk
bagian desain yang saya pilih itu seperti ini. Nah, sini bisa dilihat di sini ada bagian sidebar-nya, di sini ada header-nya. Nah, di sinilah ada courses-nya. Untuk desain yang saya pilih ini, saya milih dia untuk clean dan minimalis agar pengalaman pengguna itu bisa nyaman. Nah, di sini juga saya menggunakan warna hijau dan abu-abu muda. Nah, untuk yang warna warna hijau itu saya gunakan sebagai warna utamanya. Dan itu juga untuk menunjukkan navigasinya itu sedang aktif. Nih. Nah, di sini juga seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan font Poppins. Nah, di sini juga dia juga ada yang bagian bold-nya. Nah, untuk yang seperti yang saya katakan tadi, untuk yang bagian icon, nah untuk icon itu saya menggunakan Lucid Ridge. Nah, itu ikonnya itu sederhana dan menurut saya itu juga responsif untuk setiap menu dan juga bisa memudahkan pengguna lah. Nah, untuk setiap elemen seperti sidebar, popular search, nah dan hingga tombol itu dirancang untuk memudahkan pengembangannya ke depan. Dan di sini juga saya menggunakan layout grid pada section seperti ini, popular this week. Nah, itu disusun dengan fleksibel agar dia enak lah dilihat oleh mata. Nah, di sini ada pengajarnya, semua pengajarnya ditampilkan di bagian sini. Nah, di sini juga ada ini foto profil. Di sini juga ada uh, pemilihan bahasa dan di sini juga saya menggunakan penerapan breadcrumb seperti yang diperintahkan. Di sini saya menggunakan breadcrumb. Untuk di Figma itu nggak ada breadcrumbnya, tapi karena disuruh pakai breadcrumb, jadi saya untuk menambahkan breadcrumbnya. Untuk yang breadcrumbnya itu saya letak di bagian ada di bagian dashboard untuk breadcrumb. Nah, ini dia. Untuk bagian breadcrumb itu ada di bagian dashboard. Nah, untuk uh, bagian ini itu komponen di bagian page header itu nanti dia digunakan untuk menampilkan judul halamannya sekaligus. Nah, itu untuk menampilkan breadcrumb navigasinya ini. Nah, untuk yang title all courses ini, itulah nanti dia akan menunjukkan judul utama dari halaman saat ini. Nih. Nah, nanti breadcrumb ini yang bagian courses itu nanti akan menampilkan navigasi bertingkat dan untuk memberitahu pengguna bahwa saat ini nanti mereka itu ada di halaman courses yang merupakan bagian dari home. Jadi tujuannya itu untuk memberikan posisi pengguna lah dalam struktur navigasi aplikasinya. Nah, selanjutnya saya akan ke penerapan komponen yang lain. Nah, di sini ada course card. Nah, yang tadi kan itu breadcrumb itu nggak termasuk yang komponen, tapi saya akan masuk yang ini, yang course card. Nah, ini di bagian yang gambar ini, kalau dia tidak pakai yang P3 ini, nah, kalau dia tidak pakai yang P3 itu, dia akan tidak rapi ini. Ini kan kayak ada cardnya nih, terlihat rapi dia ada cardnya. Nah, sedangkan kalau dia pakai itu, nah, dia seperti ini aja, nggak ada cardnya. Untuk komponen selanjutnya itu ada di page header. Nah, sama yang seperti tadi, kalau kita hapus ini, nah ini kan ada jaraknya nih, jadi dia terlihat rapi. Nah, kalau kita hapus, nah dia akan langsung lengkap nih ke bagian headernya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian popular course. Di sini mungkin saya akan mengambil satu contoh seperti misalnya between justify. Nah, di sini kan view all-nya rapi nih di bagian pinggir. Nih. Nah, kalau kita hapus, tuh, dia akan lengkap ke bagian popular this week. Jadi dia nggak rapi. Kita kembalikan. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke bagian tampilan final. Nah, untuk tampilan final saya seperti ini. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah. Terima kasih.